Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mi Fans, kembali lagi di channel Adi Analog. Di video kali ini saya akan membahas smartphone terbaru yang ditunggu-tunggu banyak orang, yakni Redmi 10. Kehadiran smartphone ini diklaim membawa standar baru bagi smartphone entry level yang harganya memang berada di kisaran 2 jutaan. Standar baru tersebut dihadirkan lewat spesifikasi yang ditawarkan oleh Redmi 10 ini. Bagi kalian yang penasaran mengenai spesifikasi yang diusung oleh smartphone ini, silakan simak video berikut sampai habis. Jangan lupa juga tekan tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video updatean terbaru dari channel ini. Jika dilihat secara sekilas, Redmi 10 tak tampak seperti smartphone kelas entry level. Redmi 10 punya tampilan yang cukup menarik dan berkelas. Hal ini mungkin hadir dari desain bingkai kamera belakang yang punya gaya serupa Mi 10 series maupun Redmi Note 10 series. Kali ini saya akan berkesempatan mereview varian warna biru yang sangat cocok dengan tren smartphone masa kini. Redmi 10 punya bodi yang tipis, yaitu hanya 8,92 mm sekaligus bodi yang ringkas karena bobotnya cuma 181 gram. Di bagian sisi kanannya akan dijumpai tombol power yang berfungsi sekaligus sebagai pemindai sidik jari, yang posisinya lebih ergonomis dan menurut saya kinerjanya lebih cepat dibandingkan model lain yang menaruh fitur tersebut di atas layar. Redmi 10 hadir dengan dual speaker yang mampu menyajikan audio lebih memanjakan telinga, meskipun menawarkan port USB-C untuk koneksi kabel. Di sini masih ada lubang audio jack yang ditaruh di sisi bagian atasnya. Sekali lagi, desain ini sangat ergonomis saat perangkat ditaruh di saku sambil terhubung earphone. Di sisi bagian kiri, ada slot untuk dual SIM yang terpisah dari slot microSD alias bukan model hybrid. Jadi, pengguna dengan smartphone lama yang masih mengandalkan microSD untuk menyimpan data bisa tetap menggunakannya di Redmi 10 ini. Redmi 10 memang tidak mendukung koneksi 5G, namun melihat kelasnya yang menargetkan entry level dengan harga yang sangat terjangkau, hal tersebut pas dengan target pengguna di kelas tersebut. Kini beralih ke bagian layarnya. Redmi 10 menyediakan layar 6,5 inci yang tergolong lega dengan resolusi Full HD+ yang tergolong sangat tinggi untuk kelas smartphone entry level. Tidak cuma itu, di sini ada fitur Adaptive Sense di bagian refresh rate layar. Fitur ini otomatis naik menjadi 90 Hz saat bermain game untuk menghasilkan grafis yang lebih tajam dan pergerakan yang lebih mulus. Kemampuan ini memang lebih banyak ditemukan pada kelas smartphone menengah. Redmi 10 punya antarmuka yang sama dengan seri smartphone Redmi Note 10 maupun Mi 10. Di sini ada antarmuka MIUI 12 berbasis Android 11. Namun ada hal yang sedikit berbeda dan mungkin asing bagi pengguna baru. Apabila Anda melakukan swipe dari sisi atas layar sebelah kiri, maka akan muncul halaman notifikasi aplikasi. Sedangkan untuk swipe dari sisi atas layar di sebelah kanan akan memunculkan deretan shortcut ke fungsi seperti mengaktifkan koneksi mobile, wifi, center, dan lainnya. Desain ini cukup menarik, ditambah tampilannya yang terasa mirip dengan antarmuka di iPhone, namun akan sedikit menyulitkan bagi pengguna baru. Fitur untuk gaming juga masih disediakan. Game turbo untuk optimasi performa secara otomatis tidak ketinggalan. Redmi 10 juga menyediakan fitur ekspansi kapasitas RAM. Fitur ini tentu saja istimewa karena bisa hadir di kelas smartphone dengan bandrol mulai dari 2 jutaan. Saya sebutkan sebelumnya bahwa pemindai sidik jari Redmi 10 sangat responsif. Bagian ini juga bisa difungsikan untuk shortcut atau pintasan ke akses fitur lain dengan cara double tap. Redmi 10 juga masih memiliki Air Blaster yang bisa membuat smartphone ini berfungsi sebagai remote untuk perangkat elektronik lain seperti televisi maupun AC. Fitur yang pastinya tidak akan ada di Redmi 10 ini adalah NFC. Ya, Redmi 10 tidak memiliki NFC dan bagi saya ini tidak masalah karena dibanderol dengan harga yang dipatok Xiaomi sudah jelas fitur tersebut tidak masuk dalam smartphone kelas entry level. Secara keseluruhan saya cukup puas dengan fitur yang disediakan di Redmi 10 ini. Hal yang tidak biasa dari Redmi 10 adalah pilihan Xiaomi menaruh kemampuan kamera 50 megapiksel yang tentu saja hadir dalam mode khusus yang harus diaktifkan sebelum mengambil foto. Kamera 50 megapiksel ini masih ditambah dengan lensa ultrawide 8 megapiksel. Kemudian ada lensa makro 2 megapiksel dan deep sensor 2 megapiksel. Jadi total ada 4 kamera di bagian belakang di Redmi 10. Fitur ini sekali lagi umum dijumpai pada smartphone di kelas menengah.
Kualitas foto dari kamera Redmi 10 menurut saya sangat bagus untuk spesifikasi dan harga yang ditawarkan, dengan syarat pengambilan foto dilakukan di kondisi pencahayaan yang cukup, terutama di waktu malam hari. Di kamera depan tersedia kemampuan kamera 8 megapiksel yang sudah cukup tertutupi dengan kamera belakang yang bisa diandalkan. Kini berbekal kamera smartphone kisaran harga mulai 2 jutaan, pengguna sudah bisa memiliki modal untuk mengeksplorasi kemampuan mobile fotografi. Redmi 10 ini mengandalkan chipset MediaTek Helio G88, sekaligus yang pertama menggunakannya di dunia. Pengujian benchmark menggunakan aplikasi PCMark dan 3DMark dari OL Benchmark menunjukkan performa Redmi 10 menunjukkan peningkatan yang lebih baik dari smartphone lain di kelasnya. Redmi 10 juga menunjukkan peningkatan performa yang lebih baik dari saudara generasi sebelumnya. Di pengujian baterai, smartphone ini punya baterai kapasitas 5000 mAh dengan fast charging 18 watt yang juga dilengkapi fitur reverse charging sehingga bisa menjadi power bank. Soal performa gaming, game PUBG Mobile bisa berjalan sangat mulus dan tajam berkat refresh rate 90Hz di pengaturan kualitas grafis HD dan frame rate high. Kesimpulannya, Redmi 10 menurut saya jadi pilihan upgrade spesifikasi smartphone entry level yang terbaik, terutama bagi penggunanya yang masih gemar bermain game populer seperti PUBG Mobile dan lainnya yang ramah dengan kelas smartphone ini. Redmi 10 bisa jadi pilihan terbaik bagi pengguna smartphone entry level yang belum membutuhkan perangkat dengan dukungan 5G. Hal ini membuat Redmi 10 bisa memiliki harga yang sangat terjangkau, tetapi menawarkan spesifikasi dan fitur yang sangat menarik. So, bagi kalian yang berminat membeli smartphone ini, maka kalian cukup menyiapkan dana 2.099.000 untuk varian RAM 4/64GB atau 2.599.000 untuk varian RAM 6 dengan internal 128GB dan juga tersedia dalam 3 pilihan warna, yakni putih, hitam, dan biru. Kalau saya sih lebih suka yang warna biru yang saya pegang ini karena terlihat lebih mewah dan elegan. Kalau kalian pilih warna apa? Silahkan komen di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan share videonya agar bisa menjadi referensi bagi orang lain dalam memilih smartphone di tahun 2021 ini. Sekian video review Redmi 10. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.